الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Baik, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Pak Haji yang diskusi kita di makalah yang ke-34. Tapi sebelum kita ke-34, kita pengen ngulang dulu ya yang makalah yang kemarin yang 33. Makalah yang ke-33. Amba'dil hukama ya. Yastakbil ibnu Adam nuhabat. Ibnu Adam, Pak Haji, anak-anak Ibnu Adam, kita keturunan Nabi Adam ya, akan mendapatkan atau akan menjumpai 4 perkara. 4 perkara itu pasti akan menjumpai kita sebagai manusia. Ya. Sama seperti halnya perkataan dari Syafi'i yang ditulis oleh muridnya dalam kitab Tanwirul Qulub. Imam Syafi'i berkata, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Kematian adalah sebuah pintu dan pasti Anas manusia, mau dia kafir, mau dia mukmin, dia beriman, dia enggak beriman, dia muslim, dia non muslim, dia tukang sholat, dia meninggalkan sholat, babun pasti akan kita jumpai. Wa kullun nasi dakhilu, pasti pada suatu ketika manusia kita akan masuk ke dalam pintu itu. Ya. Nah ini ada hukama, ahli hikmah mengatakan bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini, kalau bahasa simpelnya, setiap anak keturunan Adam akan menjumpai 4 perkara. Ya. Dan akan direnggut olehnya 4 renggutan. Yang pertama, malakul maut. Ya. Yang pertama, malaikat maut akan merenggut ruh kita, akan ditarik ruh kita. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, wayantahibul warasah. Warisan kita atau harta kita, Pak Haji, akan direnggut oleh siapa? Keluarga kita. Ya. Nah setelah itu muridnya Imam Syafi'i mengatakan, kemarin saya sudah sebutkan ya, bahwa setiap malam Jumat ini di dalam kitab Tanwirul Qulub ya, orang tua kita itu datang menjumpai atau menghadiri atau menemui kita ruh. Ya. Terkait dengan betulkah ruhnya atau tidak, tapi ini dalam kitab Tanwirul Qulub. Wahai orang yang aku bagikan pakaianku, wahai orang yang aku bagikan hartaku, minta mohonlah ampun engkau untuk aku, Allah akan mengampunimu dan juga akan mengampuni aku. Karena kenapa? Yang kedua, wayantahibul warasah. Ya. Ya. Jadi orang sekitar kita, anak kita, istri kita, suami kita, saudara-saudara kita, orang tua kita itu akan merenggut al-warasah. Akan merenggut apa? Harta kita. Selanjutnya tadi proses kematian. Setelah kematian belum sampai kuburan sudah direnggut hartanya, harta kita ya, atau harta si mayit. Setelah masuk kuburan atau masuk alam kubur, wayantahibul dud, hewan-hewan yang ada di tanah akan merenggut
badan kita yang dahulunya cantik, yang dulunya gagah. Adud itu adalah hewan-hewan cacing ya bahasanya. Nah, setelah di alam kubur lalu dibangkitkan oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban wa yantahibul khusoma. Siapa khusoma? Adalah orang yang pernah kita zolimi. Ya, bahkan ada hadis yang pernah kemarin kita sebutkan, ya, atadruna mal muflis, ya, ketahuilah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Adalah orang yang datang dengan pahala puasa, pahala sholat, tapi dia menzolimi orang lain. Lalu ini ambil pahala puasa, dia ambil pahala sholat, dia ambil. Setelah harta atau pahala yang tadi habis dari orang yang zolim atau menzolimi itu, dosa yang orang pernah dizoliminya itu dikasih ke orang yang telah menzolimi. Naudzubillah. Ini yang terakhir adalah khusoma. Artinya apa? Orang yang, ya, wa man zalahum bi akhdhi amwalihim. Orang yang menzolimi dengan cara apa? Mengambil hartanya, ya. Atau mengambil apa? Tidak memberikan haknya dan seterusnya. Naudzubillah. Ya. Kita lanjutkan Pak Haji pada malam hari ini al-maqalah ar-rabi'ata wa asharatu. Makalah yang ke-34. Kembali lagi an ba'dil hukama, dari sebagian kalangan ahlu hikmah berargumentasi atau berpendapat, man ishtaghala bisyahawat fala budda lahu min nisa, min tanawul nisa. Barang siapa Pak Haji, ya, yang lebih cenderung kepada syahwat, ya, fala budda lahu minan nisa, pasti dia akan mendatangi wanita. Ya, artinya apa? Dia akan mendapatkan wanita. Maksudnya mendapatkan adalah dengan syahwat. Ya. Pasti, nggak akan mungkin enggak. Ya. Barang siapa yang kecenderungan terhadap syahwat, maka dia pasti akan mendatangi wanita. Ya. Pertama, yang kedua, man ishtaghala bi jam'il mal fala budda lahu minal haram. Barang siapa, ya, yang selalu disibukkan untuk mengumpulkan harta, Pak Haji. Ya. Barang siapa yang disibukkan dalam kesehariannya untuk apa? Untuk mengumpulkan harta. Kerja mati-matian untuk mengumpulkan harta. Ya. Fala budda lahu minal haram. Pasti yang haram pun akan dia lakukan. Ya. Minal wuqu' fil haram. Artinya apa? Enggak peduli itu halal atau haram. Yang penting saya bisa mengumpulkan harta. Karena kenapa? Karena sudah dibebani pikirannya, otaknya, ya. Karena terus untuk mencari harta. Mencari harta baik, Pak Haji. Tapi yang masalah adalah yang bermasalah, yaitu adalah yang harta yang haram. Mana harta yang haram? Ya harta yang bukan hak kita. Ya, melakukan segala macam untuk mendatangkan harta. Ya, sikut kanan, sikut kiri. Melakukan tindak pidana korupsi dan sebagainya. Pasti. Karena kenapa? Karena sibuk di dunianya untuk mengumpulkan harta. Karena harta itulah yang di dalam pikirannya akan dibawa mati. Padahal pada makalah sebelumnya sudah disebutkan, ketika kita meninggal dunia, baru saja malaikat maut mencabut nyawa kita, harta kita sudah diperebutkan oleh keluarga kita, oleh anak kita, istri kita, oleh suami kita, oleh orang tua kita, direnggut hartanya. Ini yang kedua, man istaghala bi jam'il mal, barang siapa yang memiliki kesibukan atau disibukkan dengan bijam ilmali, dengan mengumpulkan harta, maka orang itu bahasanya, ya,
tidak akan memperdulikan harta haram ataupun harta halal. Karena nggak penting, karena itu hanya untuk mendatangkan harta. Nah, tapi ada yang the opposite, ada yang berbeda. Waman istaghala bimanafi'il muslimin fala budda minal mudarah. Ya. Barang siapa Pak Haji yang berkeinginan dan terus berupaya untuk apa? Mendatangkan manfaat, memberikan manfaat kepada sesama muslim. Ya. Memberikan manfaat kepada sesama muslim. Ya. Baik dari sisi harta ataupun dari sisi tenaga, apapun itu, dia terus berupaya untuk bersegera memberikan manfaat kepada muslim. Fala buddalahu minal mudarah. Maka orang itu mulatofatahum ya bil qauli wal fi'l. Orang itu Pak Haji selalu berupaya untuk mengucapkan yang baik, lemah lembut, berkata yang baik terhadap sesama muslim. Ya, ini kan berbeda nih Pak Haji. Ya, berbeda kan, karena kita sering melihat ada sama orang muslim berantem, ya, saling fitnah segala macam. Masuk ke sini nggak jauh Pak Haji, dari sini jauh. Ya. Otomatis kalau secara kita bisa menilai bahwa orang itu tidak akan memberikan manfaat untuk orang muslim. Bagaimana dia mengatakan saya memberikan manfaat kepada sesama muslim kalau saya menghina, mencaci, memfitnah orang lain? Pasti berbeda. Ya, berbeda. Karena orang yang bersegera untuk memberikan manfaat kepada orang muslim lainnya tanpa terkecuali, maka mereka al-mudarah. Apa mudarah? Yaitu mulatofatahum bil qauli wal fi'li. Ya, lemah lembut kepada mereka dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Ya. Yang terakhir Pak Haji, waman istaghala bil ibadah, barang siapa yang bersegera untuk beribadah, fala buddalahu minal ilmi, maka dia harus dengan ilmu. Illa idza tasihul ibadah illa bil ilm bi kaifiyatiha. Karena ibadah Pak Haji enggak akan pernah sempurna, enggak akan pernah baik tanpa ilmu. Ya. Kalau enggak ada ilmunya ibadah gimana? Sholat zuhur pengen ibadah, sholat zuhur enggak pakai ilmu, 3 rakaat hajar terus. Ya Pak Haji ya. Itu. Karena ada sebuah argumentasi yang mengatakan dari kalangan ulama, man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaqa. Barang siapa yang berfikih tapi dia tidak mempraktekkan tasawuf, mensucikan diri, maka dia udah tafassaq, fasik. Ya. Man tasawwafa wa lam tafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang melakukan sufi, mensucikan diri tapi nggak paham fikih, maka orang itu disebut zindik. Tapi bagaimana kalau keduanya? Man jama'a bainahuma laqad tahaqqaqa. Dia sufi, dia juga mengerti fikih. Dia fikih, dia juga mempraktekkan sufi. Maka itu adalah orang yang sudah mendapatkan tahaqquq, artinya apa? Keyakinan. Ya. Karena nggak akan mungkin Pak Haji segala bentuk ibadah yang dibangun tanpa ilmu pengetahuan, tanpa pengetahuan itu tidak akan mungkin. Ya. Jadi semuanya itu harus, ya ibadah itu harus dibangun dengan pengetahuan, ya minimal fikihnya paham. Tapi kalau ibadah tidak dibangun dengan fikih, nah itu adalah ibadah yang yang tidak sesuai dengan bahasanya, dengan tuntunan agama. Karena ulama menjelaskan ada beberapa ahammiyatul ilmi fil ibadah. Ada beberapa Pak Haji tentang keutamaan ilmu
dalam ibadah. Yang pertama tashihul ibadah. Yang pertama apa? Tashihul ibadah, memperbaiki ibadah. Artinya memperbaiki, mengkoreksi, ya, untuk menggapai titik kesempurnaan daripada ibadah. Yang pertama, tashihul ibadah. Yang selanjutnya Pak Haji, tahqiqul khusyuk wal ikhlas. Ya. Untuk menetapkan dan menancapkan bahasa saya, kata-kata al khusyuk dan juga al ikhlas. Ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk. Bahwa yang khusyuk gimana? Yaitu adalah orang yang beribadah. Nah, khusyuk dalam hal ini berarti kita pahami bahwa orang yang khusyuk dalam ibadah adalah orang yang memiliki pengetahuan terhadap ibadah itu sendiri. Jadi kalau kita nggak memiliki pengetahuan Pak Haji, kita pengen khusyuk, nonsep. Karena dalam ulama yang kedua itu tahqiqul khusyuk wal ikhlas. Kalau kita ibadah kita masih tidak berbentuk ikhlas, kenapa? Koreksi. Berarti ilmunya salah, pengetahuannya salah. Sehingga khusyuk dan ikhlas dalam ibadah menjadi titik koreksi. Karena nggak paham ibadah itu sendiri. Al khusyuk wal ikhlas. Ya. Lalu yang aham ya, yang penting daripada ilmu terhadap ibadah adalah tamyizu bainal halal wal haram. Bisa membedakan Pak Haji dari ibadah yang halal dan ibadah yang haram. Contohnya tadi Pak Haji dalam kehidupan kita, dia mengaku muslim, dia mengaku memberikan manfaat kepada orang muslim, orang mukmin, tapi mencaci, menghina, memfitnah, mencela orang lain, muslim lain. Berarti apa yang masalah? Yang masalah adalah dia tidak paham tentang muslim itu. Kita nggak paham tentang muslim. Kita nggak paham tentang tamyiz, pembedaan mana yang halal, mana yang haram. Karena kita dari satu sisi perspektif saja, yaitu makanan yang halal dan makanan yang haram. Ya, jadi gitu. Bahkan ada sebuah argumentasi Pak Haji dari Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau menjelaskan bahwa istighalul bil ilm. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan istighalul bil ilmi afdalu minal istighalat ya bin nawafilis shaum. Pak Haji, puasa itu ibadah yang paling besar. Ya bahasanya. Ya. Dan di dalam puasa ada orang yang sering melakukan ibadah-ibadah nawafil, ibadah sunnah, sholat tahajud dan sebagainya. Dalam hal ini, dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi menjelaskan istighal bil ilmi, mendahulukan ilmu, mencari ilmu, bahkan itu lebih utama daripada melakukan ibadah nawafil, ibadah sunnah dalam keadaan berpuasa. Karena kenapa? Itu tadi. Ya, kita bisa membedakan halal dan haram karena pengetahuan. Kita bisa mentahkikkan, menjelaskan, menetapkan pada diri kita khusyuk, mana parameter khusyuk, mana parameter ikhlas dalam diri kita karena ilmu. Ya. Ibadah kita jadi jauh lebih sempurna karena ilmu. Ya. Itu karena bentuknya ilmu. Bahkan dalam Al-Quran, A'udzubillah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang menuntut ilmu Pak Haji yang kayak gini kayak kita ini adalah Allah tinggikan derajatnya. Allah tinggikan derajat kita. Padahal simpel Pak Haji. Kita hanya menuntut ilmu, mendengarkan ilmu pengetahuan untuk diskusi. Assalamualaikum. Baik, itu Pak Haji ya. Jadi manistaghala bil ibadah fala budda lahu minal ilmi. Kenapa? Barang siapa yang menginginkan ibadah, maka seyogianya atau seharusnya
dia juga lebih mengedepankan ilmu pengetahuan terhadap ibadah itu. Karena ibadah setidaknya memiliki 3 komponen penting. Memperbaiki ibadah, ilmu memiliki 3 komponen penting dalam ibadah: memperbaiki ibadah, menetapkan dan menjelaskan parameter khusyuk dan ikhlas, dan juga yang terpenting tamyiz, dapat mengetahui, memberikan definisi yang lengkap dan jelas terhadap halal dan haram. Baik, kita lanjutkan. Wal maqalatul khamisatu wa thalathun, maqalah yang ke-35, ya. An Ali radhiyallahu taala anhu karamallahu wajhah, dari sahabat baginda Nabi Muhammad khalifah, ya, Ali radhiyallahu taala anhu karamallahu wajhah. Beliau berkata, inna ashabal a'mal arba'u khisal. Ada 4, Pak Haji, perbuatan pekerjaan yang paling sulit. Saya ulangi. Ada 4 pekerjaan perbuatan yang paling sulit. Ya. Yang pertama apa, Pak Haji? Al-afwu indal ghadab. Kita mampu memberikan maaf saat kita marah. Wah, sulit sekali. Gak bisa. Sulit. Kita lagi marah, kita minta maaf atau kita memberikan maaf saat kita marah. Kalau bisa nggak usah selesai sampai saat itu. Contohnya, mohon maaf aja, kita naik motor, tiba-tiba di depan kita ada motor, ban belakangnya kita tabrak aja, ya, maju sedikit, langsung ngotot, marah. Padahal ban yang ditabrak dan itu nggak merusak, ya. Karena ini sangat sulit, Pak, memberikan maaf saat marah. Ya. Al-afwu indal ghadab. Ya. Tapi ketika sulit, apa balasannya? Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan, ya, dari hadis Ad-Dailami bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, man kaffa, ya, ghadabahu kaffallahu anhu adzaba. Barang siapa, Pak Haji, ini karena pekerjaan yang paling sulit bagi manusia. Barang siapa yang mencukupkan marahnya pada saat itu, pada saat marah lalu dia cukup untuk dirinya dan memberikan maaf, maka pada saat itu Allah kaffallah, Allah mencukupkan terhadapnya azabnya Allah subhanahu. Kita mampu cuma menahan marah. Ketika marah langsung kita stop. Astagfirullah. Maka pada saat itu Allah tetapkan, ya, Allah tetapkan kepada kita, dicukupkan azab kita di hari akhirat nanti. Cukup. Ya. Artinya cukup apa? Stop. Enggak ada azabnya. Dosa segala macam diampuni oleh Allah. Karena kenapa? Karena tadi afdol, ya, as'ab, lebih sulit daripada yang lainnya. Kita mampu menahan diri dari hal-hal yang haram, mampu, Pak. Enggak minum khamr, mampu. Enggak makan makanan yang haram, mampu. Tapi ketika menahan marah atau mencukupkan marah saat marah dan memberikan maaf, sulit. Tapi Allah memberikan pahala yang subhanallah. Kafallahu anhu adzab. Dicukupkan terhadap kita dosa-dosa kita, azab yang nanti akan kita dapat. Ya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga telah diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad selain hadis itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kama qala Rasulullah, man kafa ghadabahu wa basata ridahu wa badala ma'rufahu wa wasala rahimahu wa ada amanatahu adkhalallahu azza wa jalla yaumal qiyamah fi nurihil a'zam. Barang siapa, Pak Haji, yang mencukupkan dirinya saat marah, lalu ridho walaupun dia dicelakai, lalu memberikan maaf kepada orang itu, apa konsekuensinya? Kata baginda Nabi Muhammad, adkhalahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah fi nurihil a'zam. Subhanallah.
Di hari kiamat nanti orang seperti itu dimasukkan di dalam cahayanya Allah. Ya, di dalam cahayanya Allah. Udah jelas tuh Pak Haji. Dosa apapun hilang udah. Ya. Malaikat juga pada minggir, gitu. Malaikat juga pada minggir sama orang kayak gitu. Ya. Dimasukin cahaya ini nih. Orang ini orang hebat nih bahasa gitu. Ketika marah dia bisa stop dirinya ketika marah, lalu pada saat itu dia juga memberikan maaf, pada saat itu juga dia memberikan rahmat kepada orang lain. Cukup ya, selesai. Maka pada hari kiamat orang itu Pak Haji, mudah-mudahan kita menjadi orang seperti itu, ditarik sama Allah, dikasih cahayanya. Bang, minggir malaikat. Mana mau nyiksa kita, orang dikasih cahayanya, silau malaikat. Gitu bahasanya. Ya. Udah bebas tuntutan. Tapi untuk menjadi seperti itu sulit sekali. Ya, nggak bisa sembarangan karena tadi pahalanya, ganjarannya yang Allah berikan juga nggak sembarangan. Ya. Gitu kan? Kalau mendapatkan sesuatu yang gede nggak bisa sembarangan juga. Gimana? Ya wudu dulu ya. Wudu dulu ya. Jadi gitu Pak. Karena kenapa? Karena pahalanya subhanallah ya. Dikasih ya, di hari kiamat dia ketika di padang mahsyar dikasih cahayanya Allah. Nih orang yang hebat dikasih subhanallah. Malaikat juga silau melihat kita ya. Wal jud badlul mal fil usrah. Nah, ini yang sulit Pak Haji. Ya. Menginfakkan harta, mendarmakan harta apa? Fil usrah. Ya. Jadi kita memberikan harta kita, tapi kita sendiri kekurangan, Pak Haji. Contohnya begini Pak Haji, simpelnya. Kita punya uang cuma 10.000, ada orang minta, itu 10.000 buat ngisi bensin. Orang minta. Nah orang yang seperti ini, itu dikasih 10.000 dikasih ini ya, buat ente. Ya. Sulit nggak Pak Haji? Sulit. Nggak sembarangan. Nggak bisa jalan kaki. Kalau bisa di dompet ada 100-an, 50-an, giliran ke masjid yang paling kecil. Ya. Sulit, nggak bisa. Ya. Wal jud artinya apa? Jud bi badril mal, mengeluarkan harta, tapi dia dalam keadaan sulit. Ya, penjelasannya fi waqtil fakri wa su'ubahl mal. Dia sulit Pak Haji, dia dalam kesulitan, dia dalam kemiskinan. Ya, orang itu dalam kemiskinan tapi masih menyempatkan diri untuk memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan. Sulit Pak Haji. Ya, gitu ya. Yang terakhir adalah al-iffah indal khulwah. Al-iffah artinya man'ul haram, menjaga diri dari hal yang haram ketika khulwah, ketika sendiri, fi waqtil infirad minan anin nas. Ketika dia jauh dari orang, jauh dari manusia, dia bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang berbau haram. Ini juga sulit. Jadi Pak Haji itu yang hal-hal yang sulit. Karena ketika hal yang sulit itu mampu kita lakukan, maka ada yang tidak wajar kalau bahasa saya Allah berikan tadi contohnya. Ya, orang marah lalu berhenti di tengah marahnya itu tidak wajar. Karena tidak wajar itu Allah memberikan pahala yang tidak wajar. Ya. Orang sulit dalam harta lalu dia kasih duitnya, hartanya ke orang lain, itu nggak wajar. Orang kaya ngasih duit wajar Pak Haji. Ya, orang kaya, dermawan, hartawan ngasih duit wajar. Kalau orang susah kayak kita ngasih duit nggak wajar Pak Haji. Nah ketika nggak wajar Allah ngasih pahala yang nggak wajar. Poinnya gitu. Ya. Karena kenapa? Karena udah beda banget ini orang. Ya. Ketika wajar ya wajar biasa. Allah berikan pahala juga dengan hal yang wajar. Tapi kalau hal yang tidak wajar, maka saya pernah menulis artikel ya, buku saya dahulu. Allah itu selalu memberikan pahala yang tidak wajar terhadap perbuatan yang nggak wajar. Tadi contohnya gitu. Ya. Susah, fakir, miskin kayak kita,
punya uang cuma 10.000 dikasih ke orang lain, gak wajar. Tapi Allah memberikan pahala yang ganjaran yang tidak wajar juga, karena itu tidak bisa diukur. Baik, Pak Haji, mungkin kita ke sesi selanjutnya. Apabila yang ditanyakan kami persilakan. Ya, kita sampai sesi terakhir, sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang perlu dijelaskan, silakan. Jika ada pertanyaannya, ada. Kalau tidak ada dari Baik. Baik Pak Haji, dari insyaallah dari 3 makalah yang sebelumnya kita sebutkan. Yang pertama adalah makalah ke-33, 34 dan 35. Setidaknya dari 3 makalah itu masih memiliki korelasi dan hubungan satu dengan yang lainnya, ya. Masih terkait dengan membahas. Yang pertama, di dalam makalah yang ke-33, bahwa dalam kehidupan manusia itu pasti manusia kita semua akan direnggut oleh 4 perkara, ya. Malaikat maut akan merenggut harta, ya, lalu keluarga kita, anak kita akan merenggut harta kita, ya. Malaikat maut akan merenggut nyawa kita, lalu keluarga kita akan merenggut harta kita, hewan-hewan di dalam tanah akan merenggut jasad kita, dan yang terakhir ada khusoma yang akan merenggut pahala kita. Lalu di makalah yang ke 34 dari hukama juga menjelaskan bahwasanya yang menjadi titik penting adalah melakukan ibadah itu harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin ibadahnya baik, tentu dengan ilmu, karena ulama menjelaskan setidaknya ada 3 keutamaan ilmu terhadap ibadah itu sendiri. Yang pertama adalah perbaikan ibadah, ya, atau tashihul ibadah. Yang kedua tahqiqul khusyuk. Kalau kita masalah terhadap khusyuk dan ikhlas dalam ibadah, maka menjadi parameter utama adalah apakah kita memiliki ilmu, pengetahuan, informasi yang baik terhadap ibadah itu atau tidak. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah bahwa dengan ilmu yang dapat diproyeksikan dalam ibadah, yaitu dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, yang benar dan yang tidak benar. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dia menjelaskan bahwasanya ilmu pengetahuan itu bahkan lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan ketika atau pada saat kita berpuasa. Jadi posisinya ilmu pengetahuan itu lebih utama, lebih baik, dan lebih mendapatkan pahala yang besar ketika kita melakukan ibadah sunnah di bulan puasa atau ketika kita puasa. Lalu di makalah yang ke-35 itu menjelaskan dari Sayyidina Ali, dari makalah ini bahwa sebenarnya manusia kita semua akan mendapatkan melakukan pekerjaan yang sangat sulit, ya. Pertama misalnya seperti halnya memaafkan ketika marah itu sangat sulit. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, bahwa ketika kita mampu menahan atau mencukupkan amarah kita pada saat kita marah, ya, lalu memaafkan orang pada saat kita marah, maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala akan menarik kita di hari kiamat nanti, hari akhirat nanti, kita ditarik oleh Allah untuk masuk ke dalam cahayanya Allah. Yang selanjutnya adalah al-jud fil usrah, yaitu adalah orang tidak wajar, yaitu orang fakir, mohon maaf seperti kita, orang miskin seperti kita, yang mau tetap berupaya memberikan kebaikan, memberikan harta kepada orang lain. Ini suatu hal yang tidak wajar. Maka ketika hal yang tidak wajar, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala juga yang tidak wajar. Maka dalam hal ini satu kondisi, yaitu adalah al-iffah, ya, al-iffah fil khulwah,
maka secara konsisi bahwa akan sulit ketika orang menyendiri atau jauh dari manusia, maka dia tidak memiliki perantara untuk tidak melakukan perbuatan yang haram. Ini juga sulit, Pak. Maka dalam hal itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang pertama, yang kedua ibadah kita dengan pengetahuan itu kita bisa memperbaiki sehingga khusyuk, ikhlas dan tamyizul halal dan haram kita dapat lakukan, dan yang terpenting adalah agar kita mendapatkan menjadi orang yang seperti halnya dalam hadis, yaitu orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala lalu diberikan cahaya Allah terhadap kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini sebagai kesimpulannya. Lalu seperti biasa sebelum kita tutup, marilah kita bacakan Al-Fatihah, wabil khusus untuk diri kita, muhsinin muhsinat, ya, para pengurus masjid dan semuanya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan nur dan juga ridhonya dunia akhirat kepada kita dan mereka. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Allah muwaffiq wa tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.